penderitaan mantan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema lupakan mantan agar penderitaanmu berbalik kepada mantan. Jadi ketika kita tidak bisa melupakan mantan, ya, itu akan membuat kita sangat menderita, ya. Setiap hari kita teringat, setiap hari kita kangen, sementara kita melihat justru mantan sedang happy-happy, sedang bahagia-bahagianya bersama orang ketiga, ya. Jadi setiap hari aktivitas kita cuman mengintip Instagram mantan, Instagram orang ketiga, kita deg-degan, ya. Kalau mereka posting kebersamaannya, kemesraannya di media sosial, kita kemudian marah, kecewa, merusak suasana hati kita seharian. Semua orang kita ajak bertengkar, semua orang kita marahi, dan seterusnya. Kalau mereka tidak memposting kebersamaannya, kita bahagia. Nah, padahal mereka posting terus setiap hari, dan itu akan semakin membuat kita menderita. Nah, padahal kita nih menginginkan, ya, penderitaan kita ini mantan yang akan merasakannya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan agar penderitaan kita ini berbalik kepada mantan? Tadi, lupakan mantan. Melupakan mantan itu tidak berarti kita lupa wajahnya, kita lupa aroma parfumnya, kita lupa senyumannya, kita lupa dengan orang tuanya, kita lupa di mana rumahnya. Bukan seperti itu. Itu akan terus kita ingat. Seperti halnya juga mantan akan selalu teringat tuh tentang yang seperti itu. Jadi melupakan mantan itu harus kita pelajari. Kita mulai dari menekan dan mengendalikan rasa penasaran kita. Nah, jadi ketika kita bisa menekan rasa penasaran kita, selanjutnya kita akan menghentikan tuh usaha kita untuk terus mencari tahu apa yang mantan kerjakan, baik dengan ngintip media sosialnya, juga dengan bertanya kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Nah, jadi ya, secara keseluruhan ya, walaupun ada juga yang tidak, 1-2 orang ya. Nah, ketika terjadi perpisahan itu orang jadi seperti saingan. Ya. Jadi ketika mantan mengkhianati kita, malah dia yang kemudian menganggap kita ini seperti saingannya. Kalau kita susah, dia happy. Ya. Karena itulah dia begitu aktif, begitu bersemangat memamerkan kemesraannya dengan orang ketiga tadi. Karena dia happy kalau kita tambah menderita. Nah, sebaliknya, kalau kita yang happy, maka dia yang menderita. Bagaimana caranya bahagia padahal kita adalah orang yang dikhianati, ya? Jadi paling tidak penampilan kita di media sosial menunjukkan kita bahagia, ya. Jadi tampilkan hal-hal yang membahagiakan dari hidup kita, ya. Tampilkan kesuksesan-kesuksesan yang bisa kita capai. Tampilkan pesona kita yang kuat. Kalau kita sepi, artinya kehidupan kita ya begitu-begitu saja, tidak terlihat tanda-tanda ada orang yang menginginkan untuk menjadi pendamping hidup kita. Tidak ada orang yang naksir kita, ya mantan happy itu. Penderitaan mantan akan dimulai ketika dia melihat
ada begitu banyak orang yang sekarang berdatangan, rebutan, bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Ya. Nah, jadi ketika kita bahagia, itu kuncinya tuh. Maka itu adalah tanda bahwa penderitaan mantan dimulai. Ya, karena tadi ketika perpisahan terjadi, orang menganggap mantannya sebagai saingan. Muncul yang namanya penyakit hati, hasad, iri, dengki. Maka kita diajarkan intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibekum syai'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka bergembira karenanya. Nah, jadi kuncinya di situ. Kalau kita ingin penderitaan kita ini pindah kepada mantan, maka kuncinya kita yang harus happy. Kita harus belajar menikmati hidup kita ini, melihat manfaat dari perpisahan ini. Berpisah dengan mantan, kita bisa fokus kepada kehidupan kita. Berpisah dengan mantan, sekarang kita bisa menikmati uang kita sendiri, hasil jerih payah kita sendiri untuk membahagiakan diri kita sendiri. Berpisah dengan mantan, kita sekarang jadi lebih baik, ya. Kita bisa istirahat cukup, kita bisa beribadah dengan lebih baik, dengan lebih fokus, dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Dan itu harus diawali dengan menghilangkan rasa penasaran kita terhadap mantan. Ketika kita happy, kita bahagia, kita sukses, penderitaan mantan dimulai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.